salah satu SUV paling laris di kelasnya. Dan bulan lalu sih laris banget. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah model Suzuki passenger car yang paling laris. Tapi, ternyata begitu di facelift kan, meskipun sejatuhnya minim ya, dan banyak netizen bilang, ubahannya minim banget, karena memang jatuhnya ubahannya terlalu minim sih. Tapi, turns out, di bulan Juni 2023 lalu, dia malah menjadi salah satu LSUV paling laris di kelasnya. Yes, dia menjadi nomor 2 LSUV terlaris di kelasnya dan tembus 10 besar mobil terlaris di Indonesia. Apakah ubahan yang dikit ini ternyata memang sangat super duper cukup untuk market di Indonesia? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Talk Show. Kok bisa XL7 laris manis? Oke, memang kami bilang bahwa ubahannya minim banget ya, dan nggak cuma kami yang bilang, bahwa netizen juga di kolom komentar kami ketika pertama kali review yang di sini dan yang review yang ini, kami udah bilang bahwa kok ubahannya minim banget ya. Jujur, tidak seperti layaknya di India sana, di mana ubahannya cukup major ya. Di yang masuk Indonesia ini yang namanya XL7 ubahannya cukup minim. Boleh tampang depan aja, dia hanya mendapatkan grill baru yang ya sedikit lebih besar dan logo Suzuki yang sedikit lebih besar. Tapi sayangnya untuk varian Beta dan Alpha justru malah ditemin. Ditemin ini malah nggak kelihatan bedanya ya. Justru sayang banget. Dan overall di depan nggak ada beda lain nih. Paling ada dapat warna baru nih ya. Ini Ivory, Savannah Ivory namanya. Samping perbedaannya juga hanya pada bagian velgnya untuk yang varian Alpha dan Beta, di mana yang varian Alpha dan Beta velgnya di warna hitam. Cara desain sebenarnya sama. Kalau yang varian Zeta masih sama persis. Nggak ada bedanya. Dan sekarang juga untuk yang warna ini dapat dual tone juga, dan antenanya belum yang sharp fin antena seperti di India, dan masih short pole juga, masih sama. Di belakang juga cuma dibikin hitam-hitam doang, dan logo hybrid dan juga logo SL7-nya berubah dari kanan ke kiri gitu. Nah, that's it. Nothing perubahan yang signifikan. Lampu-lampunya juga masih sama, paling hanya teknologi lampunya sekarang jadi auto headlamp saja. Sisanya di dalam pun ubahannya pada coraknya saja yang sekarang jadi karbon gitu ya. Terus juga dapat cruise control, terus spionnya tambah canggih yang tengah untuk yang varian Alpha. Masih belum semuanya leather, masih half leather persis. Fitur-fitur yang seperti yang ada di India, seperti dapat yang captain seat, ventilated seat, dan lain-lain juga masih belum masuk ke varian XL7 yang di Indonesia. Tapi itu semua ternyata sudah lebih dari cukup dan membuat Suzuki XL7 masih jadi yang paling laris di antara model-model Suzuki lainnya, terutama untuk varian passenger car. Dan untuk tahun dan untuk bulan Juni menjadi mobil low SUV atau mobil di segmennya terlaris kedua, mengalahkan Rush, ERV, dan lain-lain di segmennya, hanya kalah sama Terios saja. Kok bisa ubahan seminim itu bisa bersaing dan bisa sangat laris seperti ini? Udah yuk, langsung kita bahas aja. Kita rasain rasa berkendara dari XL7 facelift atau XL7 hybrid ini. Let's go. Yes, kita ngobrolnya sambil berkendara aja sama XL7 ini ya. Oke, mungkin bagi kalian yang udah ngecek video kami yang jalan-jalan pakai R3 ke Jakarta, Bali, Jakarta lagi, kami di situ banyak bilang bahwa R3 tuh punya refinement
yang jujur aja lebih baik dibandingkan dengan beberapa rival-rivalnya ya. Seperti kegedepan kabin, bantingan suspensi, ditambah lagi memang dengan teknologi mild hybridnya itu kalau kita ngerti cara pakainya itu bakal irit banget. Dengan mesin yang sama di K15B dengan tenaga 104 PS dan torsi 138 Nm, dia diumbuhi baterai yang lebih besar di 10 ampere. Artinya kalau macet-macetan kayak gini nih, baterainya lebih banyak mensupport untuk mobil ini. Jadi ketika macet-macetan kayak gini, ini bisa jauh lebih efisien dan lebih lama baterainya membantu si mobil ini untuk menggunakan listriknya dibandingkan dengan bensinnya gitu. Itu yang bisa dibilang tidak didapatkan di R3. Dan ngomong-ngomong dibandingkan dengan saudaranya sendiri pun, ketika R3 sudah mendapatkan facelift lebih dulu di 2022 lalu, XL7 yang belum dapat update dari tahun 2020 saja, itu malah sudah masih tetap lebih laris. Ya, penjualannya selalu secara passenger car, XL7 selalu berada di atas R3. Karena memang XL7 seperti punya beberapa hal yang lebih lengkap, seperti ya kita tahu sendiri orang Indonesia suka dengan ground clearance tinggi, dimana XL7 punya 200 mm dan dia bentuknya SUV, ada claddingnya dan dia aman banget, jadi memberikan ketenangan terhadap diri sendiri ya. Kalau misalnya kita perjalanan jauh keluar kota itu aman banget, nyaman karena nggak perlu takut mentok segala macem. Apalagi meskipun belum diupdate segala macamnya, paling perubahan pada speedometernya karena sekarang ada penunjuk energy flow dan ada idling start stop untuk menyokong macet-macetan. Tapi misalnya kayak head unitnya masih sama dan segala macamnya, AC-nya juga masih sama, fitur-fitur dalamnya masih sama, tapi semuanya itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk perjalanan jauh, XL7 juga lebih lengkap karena by default XL7 sudah dilengkapi armrest. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, untuk kita misalnya tiap hari pakai mobil, ini nggak akan pegel. Kemarin salah satu problem kami pakai R3 itu ya nggak adanya armrest ini. Apalagi armrestnya si XL7 ini sudah dilapis kulit dan bisa di-adjust maju dan mundur. Dan saya macet-macetan. Idling start stop itu berkali-kali nyala dan halus banget sih menurut kami. Ini lagi mati nih. Dan di depan mau nyala lagi. Udah halus banget sih. Nggak ada sama sekali getaran ya. Karena memang dia sudah punya integrated starter generator yang mana bisa menyalakan mobil lagi tanpa membebani mobil. Bahkan kalau dari belakang kita lihat ketika menyalakan kembali, itu lampunya tidak berkedip sama sekali karena memang ya mobilnya benar-benar sudah disokong sama tenaga listrik atau baterai dari mobilnya gitu. Jadi bisa sangat irit sekali dan tidak memakan konsumsi BBM yang sangat luar biasa. Dalam kota saja kami masih bisa di 17,8 km per liter, which is itu irit banget sih. Dan yang membuat tetap XL7 menjadi favorit lah di kelasnya, yaitu adalah bantingan suspensinya. Ini ketika kami jalanan di daerah Jati Asih nih, kebetulan agak bergelombang ya. Tapi kalian lihat deh di kamera, tidak ada getaran sama sekali. Ini dia mengayun dengan sangat halus, bantingannya juga soft, enak banget. Dan kegedepan kabinnya juga juara sih. Bisa dibilang ini dia dua terbaik di kelasnya. Bisa disandingkan dengan Expander Cross, tapi kalau dibandingin sama si Terios, Rush, BRV, ini jelas jauh lebih baik secara kedepan kabin, refinement, dan bandingan suspensi jelas di atas rival-rivalnya tersebut. Apalagi basis yang dia miliki ini, dia juga sudah memiliki kapasitas legroom yang paling besar di kelasnya. Legroom, terus juga headroom, terus juga nggak cuma legroom baris pertama, baris kedua, baris ketiga, itu jelas dia yang paling lega di kelasnya karena legroom dia panjang ya. Dan ngomong-ngomong soal bagasi juga dia masih yang tetap yang terbaik di kelasnya. Jadi wajar orang tetap ujungnya kembali lagi ke XL7 meskipun ubahannya minim, tapi sebenarnya secara ubahan kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya yang ubahannya tergolong gimmick hanya pada desain dan ya tambahan fitur-fitur seperti speedometer digital, menurut kami ubahan pada bagian mesin dan tambahkan teknologi mild hybrid ini malah lebih pas secara fungsi, karena yang diberikan tuh di XL7 lebih ke fungsi dibandingkan gimmick-gimmicknya doang. Ini oke, kalau kenyamanan dia bersaing sama Expander Cross, untuk akselerasi dia bersaing sama BRV. Jadi kalau kalian mau nyaman masih bisa dapat, mau kenceng dapat juga mobil ini. Jadi kayak di kelas itu dia all rounder gitu, nyamannya juga dapat dan practicality-nya juga dapat, ground clearance-nya juga dapat. No wonder XL7 ini
masih sangat diminati dan menjadi LSUV, salah satu LSUV paling laris di kelasnya. Dan bulan lalu sih laris banget. Dan tidak hanya nikmat untuk nyetir sendiri, tapi mobil ini juga nikmat juga untuk disetirin. Dan bahkan kalau kita tahu saja XL6 yang satu basis juga dengan mobil ini ya, yang dijual di India, itu dia kan punya opsi captain seat. Karena memang mobil ini di India sana beberapa pasar atau beberapa customernya menggunakan XL7 atau XL6 di sana sebagai mobil yang biasanya menggunakan jasa pengemudi, karena memang mobilnya cukup terkenal nyaman juga di sana. Nggak cuma di sini terkenal nyaman, tapi di sana juga terkenal nyaman. Ini bandingan suspensinya di jalanan yang kurang rata, ini beraspalnya banyak ini ya, banyak gelombangnya gini aja. Kalian mungkin lihat di kamera tidak terlalu bergoyang ya. Bantingannya tuh enak banget dan kalian bisa lihat sendiri legroom kami ya. Ini masih ada 12 jari, padahal ini posisi duduk kami 175 cm tinggi kami. Ini masih cukup banget dan tambah lagi di belakang juga secara legroom masih sangat lega. Jadi kalian mau bawa 7 penumpang mobil ini itu bukan masalah sih. Tambah lagi di tengah sini tetap ada sebuah armrest dan armrestnya malah di tengah sini masih dibalut kulit. Jadi ini nyaman sih, enak banget. Jadi multi occasion banget mobil ini, fungsinya tuh dapat banget kalau dibandingin sama saudaranya. Lebih banyak dapat fungsinya dibandingkan dengan si R3. Wajar mobil ini bisa lebih laris, apalagi ya seperti kami bilang di awal, dia hybridnya atau baterainya lebih besar. Kalau di R3 itu sekitar 6 ampere, ini 10 ampere. Dan gak cuma soal fungsi yang ia miliki dan juga harga yang masih cukup terjangkau, tapi kalau kata temen gue nih yang orang Suzuki, diskon dari XL7 ini juga lumayan banyak sih. Oke, ini kami mau nyamperin salah satu temen gue dan dia paham banget soal diskon-diskon dari XL7. Kita tanya langsung aja yuk sama dia. Let's go. Nah, udah sama Mas Yudi nih. Halo Bang Reza. Yes, Mas, tadi aku lagi ngomongin. Ya. Jadi XL7 tuh bulan lalu laris manis banget, Mas. Betul, betul. Pas begitu launching facelift-nya. Ya, betul. Padahal kan ya harus kita akuin ya, ubahannya cukup minim sebenarnya. Ya, paling ya tambahan beberapa fitur seperti ya cruise control, mild hybridnya nambah gitu ya, baterai lebih besar daripada R3 gitu ya. Tapi turns out itu udah lebih dari cukup. Dan bikin dia ya macam-macam kayak BRV, Expander Cross aja tumbang kemarin. Betul. Penjualannya kalah sama XL7 gitu. Harga berapa sih, Mas, kalau XL7 ini? Kalau XL7 itu paling rendah itu di 256.100. 256.100. 256.100. Itu kok harganya mirip sama ya, sebelah. itu LCGC sebelah. banyak gaya yang sekarang nggak laku, Mas. Paling tingginya kita ada di 304.900. Oh, berarti tadi aku review yang varian Alpha itu 304.900. Betul, yang Alpha 304.900. Emang tuh kayak lengkap banget sih ya. Tadi aku bilang nih sama para Civities nih, salah satu yang andalannya Suzuki itu juga mobil masih baru pun udah dapat promo atau diskon. Nah, kan kalau diskon aku nggak hafal dong. Ya. Harus nanya sama Mas Yudi. Nggak apa-apa, XL7 udah ada belum nih? XL7 nih? XL7 ada. Kalau waktu itu kan Zeta kita 30 Bang Reza ya. Beta sama XL7 Alpha Hybrid juga kita kasih 30. Sama yang varian Zeta. Berarti ini kan Beta nih? Beta. Kalau tadi aku Alpha. Alpha tadi Alpha. Ini Beta pun sama 30 juta? Sama 30. 264 udah dapat varian Beta. Betul. Kalau beli pakai Tokopedia. Oh, Tokopedia ada dia tambahan 1%. Oh, berarti tambah 1%-nya dari yang diskonnya? Iya, setelah diskon. 2,7 lagi tambahan? Iya, yang Alpha. Berarti kisarannya. Wah, keren banget ya, Betanya cuma dapat segitu, worth it banget ya. Worth it banget. Berarti jatuhnya kalau cara total diskonnya bisa sampai 32 jutaan loh. Iya, 32 jutaan. Jadi belinya lewat Tokopedia dan lewat Mas Yudi, nomornya ada di sini ya. Bawah. Wah, keren sih Mas Yudi nih. Luar biasa. Pasti. Tapi kalau mau angsuran gimana, Mas? Ada nggak? Civities ada promo. Nah, kadang kan Civities suka ada yang nanya nih, Bang Reza, Mas minta yang DP minim dong. Oh, DP minim ada ya? Ada, DP minimnya. Kita bisa kasih cuma 1 juta. DP 1 juta? 1 juta aja. Itu angsuran berapa? Angsurannya cuma 5.900.000-an. Selama? 59. 5 tahun dong jatuhnya? 5 tahun. Loh, kirain tuh bakal yang 8 tahun apa segala macam. Enggak, 5 tahun aja, Bang Reza. DP 1 juta, guys. Ini sih aku bayarin nih sekarang nih. Wah,
DP 1 juta di mana-mana SPK aja 5 juta biasanya. 5 juta. Ini 1 juta 1 udah langsung juta sekalian aja. DP. Betul. Wah, Tipe keren. Zeta, tipe Beta 1 juta aja. Waduh, mantap banget. Terus ada lagi Mas, itu gokil banget sih. Banyak yang nanya angsuran ringan nih Bang Reza. Angsuran ringan. Angsuran ringan. Kita di DP 37.405.000. DP 37.400. 37.400. Angsurannya? 4.465 Zeta manual. Selama 5 tahun. 5 tahun juga tuh. Jadi tinggal pilih aja ya. Kalau kalian mau cicilan lebih ringan, ambil yang 4,4 itu ya. Iya, 4,4. Iya, tapi sebenarnya yang worth it yang DP minim itu ya. DP minim juga worth DP it. 1 juta loh. 1 juta aja udah proses 5,9 cicilannya. Nah, banyak banget. Makanya sih no wonder XL7 masih juara Masih ya. juara. Termasuk bisa dibilang juara di kelasnya sih. Betul. Juara di antara mobil dari Suzuki yang lain, tapi juara juga di kelasnya ya. Kelasnya. Bang Reza, tapi ada lagi yang lebih worth it nih. Apa tuh? Selain XL7, Hah? ada yang hybridnya di All New R3. Itu Oh, juga gitu. ada promonya. Oh, promonya lebih mantap lagi? Lebih mantap lagi. Wah, boleh. Boleh. Oke, kita cek R3-nya. Wah, ini. Kenapa Oh. emang ini lebih worth it, Mas? Ini varian GX ya? Varian GX. Hybrid, udah main hybrid? Sudah hybrid juga. Oh sama iya, kayak memang. XL7. Aku kemarin pernah bilang di salah satu video bahwa kalau dari seluruh modelnya Suzuki, kalau mau cari yang hybrid, paling worth it sih GX. R3 GX. Karena Betul. memang harganya berapa sih yang GX? Kalau harga GX kalau mau di manual 273.700. Oke. Kalau di Matic-nya 284.700. Tuh, bahkan lebih murah daripada Beta ya. Beta. Jauh bahkan dibandingkan si Alfa juga. Alfa. Sedangkan ini udah lebih lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap. Speedometer udah baru, Speedo baru. terus juga interior udah banyak yang baru, cruise control Betul. juga, Cruise mild hybrid control, juga, mild hybrid, auto headlight auto headlight juga udah ada ya. udah ada. Terus kita kemarin pernah bawa R3 juga, walaupun yang varian SS ya. Ya. Itu aja udah irit gimana R3 ini, karena kan dia nggak pakai body kit, jadi nggak pakai berat, Nggak berat. nggak lebih Betul. berat. Bisa lebih irit lagi berarti. Bisa lebih irit. Oh, dan kenceng, kita udah pernah tes juga, worth it banget sih. Waduh, Belum banget. lagi, belum diskon. nah, berapa? Diskonnya buat CVT sudah 32. 32 juta. 32 juta. Belum lagi kalau ada Tokopedia, Tokopedia. betul. Jadi kalau 32 doang nih ya, anggap aja ini tadi 284 ya nih? 28 ya kalau Matic-nya 284. 284, anggap aja 284 yang GX. Berarti 32. 252. 252. 252. Lebih murah daripada sebuah hatchback banyak gaya itu, Mas. Pantes itu nggak laku ya. Ya. Juta kalian udah dapet R3 GX, R3 Matic, mild hybrid, Tuh. dan bisa dibilang ini bagasinya juara, legroomnya juga juara, dan kami pakai tes keluar kota tuh enak lah, tenaganya the best lah. Kalian kalau pakai ini keluar kota worth it banget karena buat slip enak, nyamannya juga masih dapat, ke depan kabinnya juga masih dapat banget. Ya. Betul. Wah, Kalau kredit angsuran berapa? ada. DP minim juga ada dong. DP minim ada Bang Reza. Berapa? Kalau 500.000 mau- lagi DP minimnya. Kalau GX sama Sport kita kasih DP-nya buat CVT saja nih ya. Sejuta nih. Sejuta juga. Kalau tadi yang S1 yang sejuta, yang apa? Zeta, Beta. Zeta Beta. Ya. Ini varian paling tingginya. GX sama Sport 1 juta aja GX udah. pun juga tetap 1 juta. varian paling tinggi tetap dikasih 1 juta DP-nya guys. Angsurannya berapa? Kalau Sport ya, kalau Sport Matic angsurannya 6,8. 6,8 selama 59 kali juga. 59, betul. Guys, itu hitung sendiri deh kalian. Kalian hitung sendiri, ini kami jabarin hitungannya. Kalian hitung sendiri sampai akhir. Tuh. Itu value-nya luar biasa banget loh, Mas. Mantep. Wah, DP 1 juta. Udah langsung hubungin aja lah Mas Yudi lah. Hubungin aja Langsung nomornya di aja, sini lah. Ini betul. DP minim itu nggak ada lawan sih. Mau sama siapa ya? Ya tetangga-tetangga sebelah atau rival brand lain juga. Kayak cuma Mas Yudi yang berani ngasih segini deh. Ya harus, buat CVT aja. Ini buat CVT doang. Makanya harus tunjukin kalau kalian subscriber CVT pas Betul. mau kontak Mas Yudi ya. Betul, langsung aja. Ya, kalau nggak subscriber kita nggak boleh ya. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Harus nonton, subscribe, nyalakan lonceng. Nah, jangan sertifikasi. Pinter Mas, udah jago ya. Kalau GX Cicilannya? cicilannya yang Matic di 6,5-an. 6,5 juga masih worth it ya. Masih worth it. Kalau aku sih sekalian kalau cash mungkin ambil GX aja. Betul. Cukup. Karena memang value-nya oke. Tapi kalau angsuran mending sekalian hajar Sport. sport. Betul. Bedanya nggak jauh Ya. angsurannya, tapi udah dapat varian paling tinggi kan. Paling tinggi.
maksudnya mau mejeng masih oke. Betul. Iya, masih oke. Tapi masih ada angsuran ringan ya Bang Reza. Ini juga masih ada? Iya, buat all tipe. Oh, all type. Jadi type. dari yang GL sampai SS? SS itu ada juga. Berapa Mas? Kita kasih DP-nya cuma 32.330. 32 juta, oke. 330, angsurannya 4.390. 4,4 lah. Oh, masih iya. Masih 4,3-an lah ya. Masih oke lah ya. Jadi tinggal pilih sendiri, kalian diskusi aja sama Mas Yudi. Betul. Itu sih promo on kamera ya. Jangan-jangan kalau kalian kontak langsung, ada promo lain yang tidak boleh disebutkan di kamera lagi. Iya, diam aja Bang Reza. Diam aja. Boleh mungkin langsung Mas Yudi. Kalian misalnya prefer yang DP-nya ringan biar langsung punya mobilnya ya, tinggal Betul. bayarin. Bisa pakai DP yang sejutaan itu udah dapat varian SS lagi ya. Tapi kalau kalian prefer yang angsurannya tidak memberatkan kantong tiap bulan, bisa juga. Bisa. Tapi Bang Reza kalau misalnya nih mau mobil yang lebih smooth, mau bawa sendirian dan juga kelihatan lebih sporty ya. Iya ya. Itu kita ada lagi di New Baleno. Oh, dari tadi kita ngomongin hatchback banyak gaya, banyak gede rasa itu. Iya. Itu tuh matinya gara-gara mobil ini. Iya, Si Baleno. Ya, betul. Baleno yang laris banget. Laris. Mobil itu mati tuh. Mati. Ya nggak mati sih Bang, ada Ya. penjualan sedikit. Sedikit banget. Ya. Balenonya laris banget soalnya. Iya, betul. Oke, kita cek. Alhamdulillah. Konsumen Indonesia sudah mulai pada pinter Mas ya. Betul. Masa milih mobil 3 silinder harga hampir 260 juta. Betul. Makanya udah pada pinter langsung pada lari ke Baleno Betul. sekalian. Dan bahkan Baleno jadi nggak cuma ngalahin si yang hatchback itu, ngalahin kakaknya juga. Kakaknya, betul. Iya. Oke, ini sekarang harganya berapa Mas? Ada kenaikan nggak? Ada perubahan nggak? Kalau perubahan sih nggak ada ya Bang Reza. Masih oke ya? Masih oke lah. Manual 265.500. Kalau di Matic-nya 277.500. 277, oh masih sama sih ya? Masih sama. Masih sama. Tapi kan itu belum ada diskonnya aja udah worth it banget. Betul. Karena rival-rival di atas 300 juta semua. Iya, betul. Sekarang kan update-nya lumayan banget. Atap display, dashboard baru. Hampir bisa dibilang nih kayak hampir all new lah. Walaupun masih betul. pakai basis yang sama kan. Karena dalamnya berubah banget. Airbag aja nambah jadi 6. 6. Nah, dia kan belum diskon. Betul. Kalau diskon berapa? Itu kalau diskon kita kasih 20. Startnya 20? 20. Wah, 20 juta berarti belum Tokopedia? Belum Tokopedia. Tokopedia ada lagi? Ada. Berarti 257 berarti? 255? 255. Wah, 255 ya udah lebih murah daripada yang itu. Betul. Udah deh, berarti hubungin aja Mas Yudi. Langsung. Untuk kalian yang tertarik membeli cash Baleno, nih nomornya ada di bawah sini. Itu belum yang angsurannya, Lin. Belum angsuran. Nah, kalau Pak Reza ada promo khusus. Promo khusus? Promo khusus. Untuk? Warna ini. Oh, warna beige ya? Warna beige. Oh, Warna beige ya. ini kalau kalian pengen tampil beda nih di jalanan betul. nih. Kan masalahnya Baleno kayak gini kan buat orang yang nggak pengen kelihatan sama kan. Betul. Karena orang Indonesia mostly kalau nggak pakai LMPV, MPV, SUV, bosen lah ya. Bosen. Nah, mau tampil beda, ini warna beige ya. Warna beige. Keren juga sih warnanya. Betul. Kalau ini berapa tambahannya diskonnya? Tambahannya tadi kan 20, tambahin 10. 30. Berarti kalau yang varian Matic pun 277 jadi cuma 247. 247. Udah guys, mending ambil yang ini warna beige ini. Udah deh, kalian udah tampil beda, kenceng lagi di tengah, dapat worth it mobil yang lebih pede. Wah, ini menarik sih warna ini. Boleh juga nih untuk Menarik dikonsider. wanita. Iya. Iya. Tapi kalau yang angsuran gimana? Angsuran ada. Angsuran Kalau ada. Mau DP minim ada buat Civities. DP minim dulu deh, biar minim. semangat nih. Ya, boleh. DP minim berapa? Kalau DP minimnya kita mulai kalau manual 11 juta aja. Manual 11 juta. 11 juta, kalau Matic-nya 12 juta aja. DP-nya? Betul. Wah, Iya. angsurannya? Angsurannya kalau manual 6139, Matic-nya 6412. Oh, masih oke ya? Masih oke. Potongan satu angsuran kan? Iya, potong satu angsuran udah 59 kali ya. 59. Oh, menarik. Iya sih, potong DP juga nggak memberatin banget ya? Iya, betul. Oh, Kalau kalian- Beach, Beach? berarti kan DP 1 juta. Oh, dapat potongan Manual, 10 juta lagi? Iya, masih dapat. Berarti yang khusus untuk Beach DP-nya 1 juta, guys. 1 juta. Yang Matic 2 juta. Kalau nego lagi di Japri, kayaknya yang Matic pun DP 1 juta dapet ya sama Mas Yudi kayaknya. Kontak aja udah. Kontak deh langsung deh, pokoknya. Wah, ini menarik banget yang Beach ya? Pasti. Waduh. Kalau terus ada lagi, Mas? Nah, kalau mau Angsuran minim? yang angsuran minimnya ada. DP-nya cuma 39.181.
30 juta 181. 39 juta. Oh, 39 juta. Kalau manual. Kalau Matic kan 41 juta, Ya, beda 2 juta 700. ya. Nah, kalau angsurannya? Kalau angsurannya di manual 4 juta 651. Oke. Kalau Matic-nya 4 juta 861, potong satu angsuran. Oke, masih cukup worth it lah ya. Cukup worth it. Iya, Nah, iya, belum iya. lagi yang guys kan tambahan lagi 10 juta. iya, Dikurangin potong- lagi udah. Berarti 39 juta, berarti tadi cuma 29. Kalau yang 41 jadi 31. Udah lah mas, nggak ada lawannya nih. Udah sih Pitis, kalian tulis kolom komentar ya. Pasti menurut kalian ini nggak ada lawannya deh di diskonnya. Gila sih ini yang beige. Baleno beige, mau matic, mau manual, ini dahsyat banget sih. Menurut kami, no wonder sekarang menjadi salah satu andalannya Suzuki ya, Iya, untuk penjualannya. Dari kelas hatchback, dia menjadi salah satu yang terlaris ya. Kalian bilang bahwa Suzuki itu cuma di carry sama Suzuki Carry. Kata siapa? Salah. Di kelas hatchback aja dia nomor 2. Iya, bahkan beberapa kali nomor 1. Nomor 1, betul. Iya. Dan ya beberapa kelas lainnya kayak XL7 juga dia di kelasnya nomor 2 juga Nomor kan. Ya banyak lah, Suzuki nggak cuma di carry sama Suzuki Carry ternyata Iya. ya. Oke sih Vitis, jadi kalau kalian tertarik nih sama Suzuki yang dijabarin tadi, XL7, R3, Baleno, hubungi langsung aja Mas Yudi, nomornya ada di sini, atau Instagramnya di suzuki.yudi01 ya? 01, betul. Ya, langsung kalau mau tahu update-update berita tentang Suzuki promo-promo menarik bisa hubungi situ. Atau kalau kalian misalnya mau konsultasi dulu sama kami dengan promo yang sama, akses aja website kami di cvindonesia.co.id karena kami akan lemparkan juga ke Mas Yudi dengan promo yang sama ya Mas ya? Promo yang sama. Promo yang Pasti. sama pastinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CV Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membaca berita tentang Suzuki juga bisa melalui website kami di cvindonesia.co.id. Kami Reza Refer dan juga Mas Yudi. Ya, pamit undur diri.